Ya, baik, terima kasih Pak Raflen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yasir sebagai manajer BPLBA, Pak Raflen, dan juga ada Pak Mahyudin ya di sini. Oke, kemudian teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, ya, kita selenggarakan klinik belajar terkait dengan aktivasi tutorial online. Jadi semoga kita selalu bisa dengan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, jadi di dalam kegiatan ini kita lakukan, yang pertama adalah ini sebagai bentuk pelayanan UT Gorontalo ya kepada teman-teman mahasiswa. Jadi kita mengharapkan nanti teman-teman mahasiswa ini proaktif ya, aktif untuk mengikuti tutorial online. Ya, karena ini sangat penting. Yang pertama adalah tutorial online itu sebagai media untuk berinteraksi ya dengan tutor ya. Kemudian juga dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya, jadi nanti akan berkenalan dengan banyak teman-teman mahasiswa di wilayah lain gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah tutorial online ini adalah emang diinisiasi untuk membantu teman-teman itu memahami materi-materi di dalam modul atau buku materi pokok. Ya, jadi saya kira ini nanti perlu dioptimalkan fungsinya begitu ya. Itu. Jadi ini sebagai untuk media interaksi, media komunikasi dan juga media pembelajaran ya, pembelajaran bersama. Jadi bisa nanti bertanya kepada para tutor. Walaupun itu sifatnya adalah asinkronus ya. Asinkronus itu maksudnya tidak real time gitu ya. Jadi ada waktu seminggu proses pembelajarannya untuk setiap sesi atau setiap pertemuan begitu ya. Nah, tutorial online ini nantinya kalau teman-teman nanti ini berpartisipasi aktif ya, jadi merespon diskusi di setiap pertemuan, kemudian juga mengerjakan tugas gitu ya di 357. Nah, kemudian aktif juga bertanya. Nah, itu nanti pasti nilai tutorial online-nya pasti akan bagus gitu ya. Nah, kalau nilai tutorialnya bagus, itu nanti akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah. Nah, untuk saat ini itu kontribusinya bisa sampai 40%. Ya, saya kira itu juga kontribusi yang besar gitu ya. Jadi nanti juga nilai-nilai tutorial online itu bisa dicek ya di aplikasi. Jadi nanti bisa dilihat apakah sudah dinilai oleh para tutor untuk setiap pertemuan dan juga nanti tugasnya apakah sudah dinilai dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kegiatan ini itu sangat penting sekali agar nanti teman-teman ini itu bisa mengikuti tutorial online ya. Nah, jadi kita harapkan nanti juga aktif di dalam tutorial online. Jadi luangkanlah waktu di dalam seminggu itu paling enggak 2 jam aja. Ya, saya kira pasti bisa ya. Saya kira pasti bisa untuk meluangkan waktu dalam seminggu itu kan 2 jam gitu kan. Minimal aja buka itu ya. Nanti tutorial online-nya ketika nanti sudah dimulai gitu ya. Nah, nanti kita akan beri informasi kepada teman-teman sekalian melalui media sosial dan juga melalui web
Nah, nanti juga kita akan blast, WA blast gitu ya. Jadi nanti mohon selalu update informasi dari sosmednya UT Gorontalo maupun web. Ya, karena disitulah nanti informasi terkait dengan kapan mulai tutorial online, nanti kapan ada tugas gitu kan, sehingga nanti tidak ketinggalan ya, sehingga mendapatkan memperoleh nilai optimal gitu ya. Kita harapkan nanti mahasiswa UT Gorontalo ini meraih kesuksesan ya di dalam proses pembelajaran, terutama nanti nilai IPK-nya itu harus meningkat ya. Nah, bagi yang mahasiswa baru ya, nah ini sangat penting ini mendapat IPK bagus di awal-awal semester ini kan. Nah, karena itu nanti akan memotivasi teman-teman itu untuk lanjut terus sampai selesai. Nah, bagi mahasiswa ongoing yang lama gitu kan. Nah, ini mungkin sudah saatnya ini untuk meningkatkan IPK ya. Jadi yang masih di bawah 2,75. Nah, ayo sama-sama kita bantu untuk meningkatkan indeks prestasi kumulatifnya, IPK-nya. Sebenarnya di UT itu tidak susah untuk meningkatkan IPK, ya. Jadi yang pertama adalah luangkan waktu untuk baca modulnya. Ya, itu yang pertama. Ya, itu teman mahasiswa baru ini juga. Nanti untuk mahasiswa baru nanti kita akan bekali dengan namanya PKBJJ ya. Ada pelatihan untuk keterampilan pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama luangkan setiap hari ya paling nggak 1 jam untuk baca modulnya. Kalau bisa 2 jam. Jadi kalau ada 5 mata kuliah dibagi aja 1 hari 1 mata kuliah, baca modulnya ya. Kemudian ikuti layanan bantuan belajar ya. Jadi layanan bantuan belajar itu ada yang namanya tutorial online ya, ada yang namanya TTM yang sekarang pakai tutorial webinar gitu kan. Nah, kemudian kalau yang ada praktikumnya ikuti ya, praton, praktek online-nya. Nah, kalau semuanya itu diikuti, itu dipastikan pasti nilainya itu akan bagus ya gitu ya, apalagi musim pandemi ini kan nanti model ujiannya itu masih take home exam ya. Take home exam itu nanti modelnya adalah esai studi kasus gitu kan. Nah, kalau udah baca modulnya itu pasti akan bisa jawabnya. Nah, kalau bisa jawab pasti akan nilainya bagus-bagus ya. Data kita ini juga di masa pandemi ini sebenarnya nilai mahasiswa UT Gorontalo itu juga banyak yang bagus meningkat gitu ya. Jadi tapi satu syaratnya. Nah, jadi jawabannya itu adalah emang relevan dengan soalnya gitu kan. Jangan sampai jawabannya apa ya udah jadi tidak relevan dengan soalnya. Nah, tapi nanti kita akan beri yang namanya klinik belajar yang lain nanti yang terkait dengan workshop namanya assignment workshop. Jadi klinik belajar untuk bagaimana kiat-kiat sukses di dalam ujian nanti ya. Kita nanti diadakan oleh teman-teman nanti di BBLBA ya. Kemudian juga nanti kalau merasa kebingungan ya terkait dengan bagaimana aktivasi tutorial online itu jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Kita punya banyak channel ya untuk bertanya ya, bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa melalui live chat di web ya, bisa melalui sosmed ya. Jadi harus bertanya ya. Kalau emang rumahnya dekat dengan kantor UT Gorontalo, datang saja ya ke kantor. Pasti nanti kita akan bantu gitu ya untuk aktivasi tutorial online. Oke, saya kira itu ya pengarahan sambutan dari saya. Jadi pesan saya yang pertama adalah tetap jaga semangatnya ya, jaga kesehatan, jaga semangat belajar. Nah, bagi teman-teman mahasiswa ini jangan menunggu tutorial untuk belajar atau baca modulnya ya. Jadi di UT itu mulai belajar itu ketika Anda sudah bisa akses bahan ajar digital. Jadi ketika sudah membayar SPP ya, membayar UKT ya, membayar LIP itu berhasil. Nah, kemudian Anda bisa akses bahan ajar digital. Nah, disitulah Anda itu mulai belajar, mencicil belajar.
ya, sambil menunggu nanti modulnya datang. Jadi jangan menunggu modulnya datang juga gitu ya. Jadi Anda juga bisa belajar melalui bahan ajar digital gitu. Jadi tetap di UT itu juga sama di tatap muka ya. Jadi ada 16 minggu pertemuan dalam semester, dalam satu semester ya. Ada 16 minggu gitu kan. Nah, jadi jangan menunggu ketika tutorial. Ketika tutorial itu kan biasanya dilakukan mendekati tengah semester. Nah, 8 minggu gitu kan. Nah, kalau belajarnya mulainya udah di tengah semester pasti nggak akan ngejar gitu kan. Apalagi teman-teman mahasiswa yang sibuk bekerja begitu. Jadi saran saya mulailah belajar ketika sudah bisa akses ke bahan ajar digital sambil menunggu nanti bahan ajar cetaknya ya. Jadi pesan saya seperti itu. Tapi nanti kita akan kasih reminder ya tentang itu. Ya, oke. Saya kira itu sambutan dari saya ya. Jadi mungkin kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kegiatan ini lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan langsung kepada manajer BBLBA, saya sebut dengan hormat Pak Yasir MPD SEMM memberikan pengantar ya. Narasumber pertama kita pengantar aktivasi dan reset password sekaligus pengisian form kesediaan diri. Oke Pak Yasir, mungkin silakan waktunya. Manfaatnya Pak, manfaat pengisian. Terima kasih Pak Rapen. Pak mohon izin Assalamualaikum volumenya warahmatullahi wabarakatuh. dibesarkan lagi Pak, izin. Halo, bisa? Oke Pak, lanjut. Halo, Assalamualaikum Pak Rapen. Oke Pak, lanjut sudah. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang teman-teman mahasiswa yang kami hormati Pak Direktur UT Gorontalo, Rapen, dan teman-temannya BBLBA. Terima kasih Pak Dir sudah membuka acara siang hari ini mengenai tutorial online, aktivasi dan mengisi form kesediaan. Ini kami selenggarakan banyak pertanyaan di kami mengenai bagaimana untuk aktivasi pada semester ini. Karena untuk semester ini teman-teman diminta untuk mereset password yang ada di tutorial online. Untuk itu kami adakan acara ini. Mungkin yang bagi yang tidak hadir mungkin teman-teman bisa sampaikan ke temannya bagaimana cara untuk masuk di tutorial online ini. Terima kasih juga ke Pak Yudin. Nanti Pak Yudin yang memberikan materi cara untuk masuk di tutorial online dan aktivasinya bagaimana. Awalnya seperti apa, bagaimana yang sudah ada akun, dan bagaimana yang mahasiswa baru yang belum ada akun, ya. Dan ke depan juga bagaimana untuk mengisi kesediaan bagi yang tidak mengisi seperti apa, ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Yudin. Terima kasih teman-teman hadir pada siang hari ini. Memang tutorial online ini wajib bagi mahasiswa yang mengikuti layanan paket non TTM, dan bagi yang ada bergabung dari Polsel, kami untuk mata kuliah TAP itu kami akan
Bagi yang bergabung, tolong disampaikan ke teman-teman yang ada di Pulang Monde Selatan, jurusan manajemen yang mengambil TAP, itu kami arahkan ke tutorial online. Mungkin itu dari saya Pak Raplen. Teman-teman tolong menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Yudin. Memang tutorial ini kontribusinya 40% beda dengan semester kemarin. Semester kemarin itu kan kontribusinya 30%, ya teman-teman. Untuk tutorial ini 40%. Untuk itu teman-teman wajib mengisi diskusi, tugas-tugas, ya. Dan bagi yang mengambil juga mata kuliah praktikum, bisa mengikuti praktik online di sini, ya, di tutorial online. Untuk praktik misalnya bagi mahasiswa hukum yang pengalaman beracara bisa mengikuti di praktik online. Dan setelah itu yang praktik ini wajib membuat laporan yang akan dikirimkan ke lembaga praktik ini. Oke, mungkin dari saya Pak Raplen. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasir ya. Terima kasih pada teknis dari kegiatan ini, yaitu bagaimana aktivasi reset password dan mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Jadi kami harapkan yang hadir saat ini bagi mereka yang masih sangat bingung atau memiliki kendala di dalam contoh ya, untuk mahasiswa lama melakukan reset password dan untuk mahasiswa baru melakukan aktivasi. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Yudin. Dengan hormat saya sebut Mahyudin Anggio Eskom. Oke Pak Yudin. Ya, terima kasih Pak Raplen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan presentasikan tentang bagaimana mengakses tutorial online. Jadi tutorial online itu sebagai sarana perkuliahan untuk membantu mahasiswa dalam pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tutorial online yaitu yang pertama, mahasiswa harus melakukan centang tuton saat registrasi mata kuliah. Dan yang kedua, mahasiswa harus mengisi form tuton di e-learning. Jadi harus mengisi dua hal tersebut agar bisa mengikuti tutorial di e-learning. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang pertama, memperhatikan status layanan TO atau P. TO ini artinya tutorial atau praktek di billing registrasi mata kuliah. Yang kedua, bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum memiliki akun, itu harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Khususnya untuk yang poin 2 ini, bagi mahasiswa yang belum aktif sejak tanggal 1 Juli 2020, maka harus aktivasi kembali. Untuk selanjutnya, bagi mahasiswa yang telah aktif sebagai peserta tuton semester sebelumnya, diharuskan untuk melakukan reset password. Jadi tanpa melakukan reset password, mahasiswa tidak dapat mengakses tutorial online. Yang keempat, setelah mengisi form kesediaan mengikuti tuton, diharapkan mahasiswa memastikan informasi yang tampil adalah Anda menyetujui persyaratan ujian online dan ingin mengikuti tuton semester ini. Hal ini dijaga antisipasinya mahasiswa salah mengklik pilihan, jadi tampilannya akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, keterlambatan pengisian formulir kesediaan mengikuti tuton mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti tuton di semester ini. Jadi yang tidak dapat diakses adalah tutonnya, tapi mahasiswa bisa mengikuti UAS sesuai mata kuliah yang diregis di semester ini. Selanjut, untuk mengecek apakah sudah mencentang tuton saat registrasi, bisa dilihat di billing.
jika Bapak Ibu memiliki sudah pegang billing, bisa dicek di billing di status layanan. Itu ada statusnya TO atau P. TO itu adalah singkatan dari tutorial online. Kemudian P adalah mata kuliah praktek. Kalau lanjut untuk mengecek di SIA, jadi di SIA juga bisa mengecek apakah kita sudah melakukan centang tuton atau belum. Jadi kalau misalnya di SIA dapat dicek langsung di menu registrasi, kemudian registrasi mata kuliah dan update centang tuton. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kita lanjut. Untuk aktivasi dan pengisian formulir tuton bagi mahasiswa yang belum memiliki akun, langkah pertama adalah harus membuka email terlebih dahulu. Jadi pastikan email yang digunakan saat aktivasi itu adalah email aktif. Caranya, silakan login dulu ke email tersebut untuk memastikan bahwa email itu aktif. Setelah dipastikan email aktif, maka mahasiswa mengakses learning.ut.ac.id, kemudian mengklik aktivasi tuton. Setelah klik aktivasi tuton, maka tampil informasi persyaratan peserta tuton. Jika tampil seperti ini, maka silakan klik lanjutkan atau continue. Setelah klik continue, maka akan tampil pengisian form aktivasi data mahasiswa. Yang perlu diisi hanya NIM, tanggal lahir, dan email. Itu yang penting. Jadi usahakan untuk di situ email. Untuk pengisian email, diharapkan mengisi email aktif dan tidak ada spasi baik di depan maupun di belakang tulisan email. Jika setelah mengisi NIM, tanggal lahir, dan email, silakan klik kirim, maka pesan akan tampil di email. Jadi setelah mengisi form aktivasi data tuton, setelah selesai, maka akan dikirim pesan ke email. Setelah diklik dan akan tampil seperti ini. Setelah tampil, silakan klik di sini. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilan seperti ini, silakan catat username dan password terlebih dahulu. Jadi silakan catat username dan password terlebih dahulu. Setelah itu silakan klik login. Jika sudah, silakan login menggunakan akun aktivasi. Jika sudah, silakan, maka tampilannya akan seperti ini. Jika beda, silakan klik dashboard, maka tampilannya akan seperti yang ada di tampilan saat ini. Jika sudah seperti ini, silakan klik form kesediaan mengikuti tuton. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti di gambar, di mana dengan ini saya telah membaca dan menyetujui ketentuan UT online yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka dan seterusnya. Maka dengan opsi ini silakan pilih ya saya setuju. Setelah selesai silakan klik simpan perubahan. Kira-kira seperti itu. Maka tampilan akhirnya adalah Anda telah menyetujui persyaratan UT online dan ingin mengikuti tuton di semester ini. Oke, kira-kira sampai di situ dulu untuk yang tuton. Untuk saat ini apakah ada pertanyaan? Oke, buat teman-teman silakan bertanya ya, jangan malu-malu. Oke, ini ada yang berapa orang ini? Saya cek. Oke, Pak Said dulu. Baru yang kedua Pak Arif ya. Silakan Pak Said. Ya, terima kasih. Ini setelah menyimak dari apa yang dikatakan oleh Pak Mahyudin bahwa untuk mengisi forum kesediaan, untuk mengubah password ini apakah masih kita harus masuk di e-learning atau di SIA? Makasih Pak. Ya, sebagai informasi Pak, untuk e-learning itu kan untuk yang perkuliahan. Tadi pagi sudah disetujui. 1 hari untuk
tutorial. Jadi kalau misalnya ingin rubah password Tuton di e-learning, silakan klik reset password di Tuton, Pak. Untuk SIA itu fungsinya hanya untuk mencentang Tuton saat registrasi. Jadi aktivitas yang di SIA hanya untuk centang Tuton saja. Jadi setelah centang Tuton berarti akses untuk di SIA-nya berarti sudah selesai, khusus untuk Tuton. Jadi kalau misalnya di SIA sudah tercentang semua Tuton berarti sudah selesai, Pak. Jadi selain itu aktivitasnya di Tuton. Kayak kalau sebagai contoh, saya ambil contoh ya. Jadi untuk reset password silakan langsung akses di sini, Pak. Silakan klik reset password. Oke. Maaf agak hambat. Pak Said bisa lihat kan di layarnya, Pak Said yang bertanya? Bisa. Ya, jadi klik pada tombol yang warna orange ya untuk reset password. Ya, nanti akan iya. putus. Oh ya, sudah. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan reset password bisa dipilih antara username atau email address. Jadi pilihannya hanya pilih salah satu saja. Jadi kalau misalnya hafal username itu diisi dengan NIM atau email diisi email yang digunakan saat aktivasi. Jadi dipilih salah satu saja. Kalau diisi NIM, maka pesan akan dikirim di email aktivasi juga. Hasilnya sama. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, makasih infonya. Ya, Bisa, Pak sama-sama. Said? Bisa. Jadi tambahan sedikit Pak Said ya. Jadi ketika Pak Said contoh mengisi di email address, setelah itu Pak Said langsung cek email yang masuk ya. Langsung buka email Pak Said. Ya, Pak Yudin. siap. Halo Pak Yudin. Ya, halo. Jadi Pak Yudin, yang email yang diisikan di menu reset password ini apakah email e-kampus atau email selain e-kampus? Mungkin perlu penekanan. Emailnya itu disesuaikan dengan email yang digunakan saat aktivasi, Pak. Jadi kalau misalnya pada saat aktivasi menggunakan email Gmail, berarti email Gmail itu yang diisi di email address, atau kalau pada saat mengisi NIM berarti pesan dikirim ke email yang digunakan saat aktivasi. Kira-kira seperti itu. Ini untuk teman-teman mahasiswa juga, ini penekanannya untuk reset password itu berlaku untuk mahasiswa lama ya, untuk mahasiswa baru tidak berlaku. Nah Pak Yudin, kalau teman-teman mahasiswa ini pakai e-kampus, bisa juga? Bisa, sama. Prosesnya sama, Pak. Oke, ya lanjut untuk pertanyaan kedua Pak. Siapa tadi? Pak Arif ya? Silakan Pak Arif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Ingin Pak mau bertanya, masalah Tuton itu kan kemarin sudah saya reset semua, sudah aktif. Tapi saya mau coba-coba ke download masalah ini buat bahan ajar itu tidak bisa masuk Pak. Izin arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang bahan ajar kebetulan itu kan menggunakan aplikasi Android, Pak. Jadi mungkin nanti ada pertemuan tersendiri untuk itu, atau pada saat Bapak mahasiswa baru? Iya Pak, mahasiswa baru. Ya, untuk mahasiswa baru mungkin akan dijelaskan pada saat EKBM, Pak. Baik PKBJJ atau OSMB. Kira-kira seperti itu, Pak. Karena secara teknisnya itu menggunakan Android. Dia kalau masih kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Saya rasa jelas ya yang sudah disampaikan oleh Pak Yudin. Nanti akan didapat di kegiatan EKBM, yaitu OSMB dan PKBJJ. Pak Yudin lanjut, Pak. Oke. Saya lanjut untuk mahasiswa yang telah memiliki akun Tuton. Jadi untuk mahasiswa yang memiliki akun Tuton, itu harus reset password kembali agar bisa akses ke Tuton. Jadi tanpa reset password, mahasiswa tidak bisa sampai login. Tahapannya adalah untuk login, bagi mahasiswa yang memiliki akun, silakan login
dengan username NIM dan password itu UT tanggal lahir, sesuai tanggal lahir masing-masing mahasiswa. Contohnya, saya ambil username NIM 0 sampai 1 sampai 8, kemudian password 27051999. Setelah login, maka akan diarahkan ke ubah sandi. Di ubah sandi ini, mahasiswa harus mengisi password saat ini itu password tanggal lahir, UT tanggal lahir seperti yang tadi. Kemudian password baru, mahasiswa harus mengisi sesuai kriteria yang ditulis di bagian atas. Jadi sandi harus memiliki minimal 8 karakter, 1 digit huruf kecil, 1 huruf besar, kemudian 1 nomor non-alphanumerik. Jadi contohnya saya mengambil Gorontalo 27@270599. Jadi harus password saat ini harus diisi dengan tanggal lahir, kemudian password baru diisi dengan password baru sesuai yang persyaratan yang ditentukan di atas. Kalau tidak, dia tidak bisa login. Jadi setelah masukkan username password baru dengan password saat ini, maka akan diarahkan ke Tuton. Jika tampilannya beda seperti ini, silakan klik dashboard. Setelah tampilannya seperti ini, silakan klik form kesediaan Tuton. Maka akan tampilannya sama seperti tadi. Diberikan opsi untuk memilih apakah setuju atau tidak setuju. Kita pilih setuju, kemudian setelah itu kita klik simpan. Maka akan tampilannya Anda telah menyetujui persyaratan UT online dan mengikuti Tuton semester ini. Selanjut, kendala yang tampil saat pengisian form itu muncul seperti ini, data tidak ditemukan. Jika muncul tampilan seperti ini, penyebabnya ada 2. Yang pertama, jika mahasiswa belum bayar SPP atau sudah bayar SPP tapi belum 1 hari setelah membayar langsung isi form. Itu belum tampilannya akan seperti ini karena ada jeda antara aplikasi akademik dengan Tuton. Kira-kira seperti itu. Jika opsi pertama sudah sesuai, maka bisa jadi mahasiswa pada saat registrasi tidak centang Tuton, khususnya di SIA. Jadi solusinya kalau untuk opsi kedua, silakan mahasiswa akses SIA, kemudian isi centang Tuton, kemudian simpan. Prosesnya 1 hari. 1 hari setelah simpan baru bisa isi form Tuton. Kira-kira seperti itu. Untuk jadwal pelaksanaan Tuton, batas pengisian form itu sampai tanggal 14 Maret 2021. Jadi mahasiswa yang belum mengisi Tuton harus segera mengisi form kesediaan. Bagi mahasiswa yang sudah mengisi form kesediaan, perkuliahan dimulai dari tanggal 29 Maret. Jadi kelas mata kuliah itu nanti tampil pada saat perkuliahan dimulai pada tanggal 29 Maret. Kira-kira seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Apa boleh saya pinjam 1 akun untuk simulasi langsung ke Tuton? Boleh. Contoh? Bentar. Halo Pak Yudin. Ya. Pak Roblen izin untuk simulasi langsung ke Tuton, Pak? Silakan. Bisa? Saya minta bentar. Oke, Pak Yudin, sebelum simulasi, mungkin penekanan yang tadi Pak, yang kendala yang dihadapi. Oh, kendala. Oh, bentar. Ya, bagi mahasiswa yang belum bayar SPP atau pada saat bayar SPP di hari yang sama, pada saat pengisian form, tampilannya seperti ini, berarti silakan, bagi yang bayar ya, silakan tunggu 1 hari setelah bayar SPP. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti butuh setidaknya 1 hari, idealnya 1 hari. Setelah bayar SPP tampilannya akan seperti ini. Kalau belum 1 hari, maka tampilannya seperti ini. Data tidak ditemukan. Kalau misalnya Pak, saya sudah bayar SPP. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia sudah melewati 1 hari tapi tampilannya masih seperti ini, nah itu kira-kira penanganannya seperti apa? Itu harus ini Pak, Itu harus centang Tuton dulu di SIA untuk mahasiswa. Okay. Nah, untuk centang Tuton di SIA itu berarti mahasiswa bisa akses sendiri? Bisa.
Bisa saya coba panduannya, kebetulan aktif SIA sekarang. Oke, silakan Pak. Oke, saya ganti mode dulu. Ya teman-teman mahasiswa, ini banyak kasus yang seperti yang sudah Pak Yudin sampaikan tadi ya. Jadi tolong diperhatikan ini agar ke depan ya. Kan mahasiswa S1 ini kira-kira 4 tahun ya bersama kami di UT. Jadi setiap semester akan menghadapi hal yang sama seperti ini. Ini saya pinjam akunnya mahasiswa, sudah izin ke bersangkutan. Yang pertama, silakan untuk aksesnya di SIA ya, setelah login, silakan klik ini pendas atau non pendas. Silakan klik pendas atau non pendas, kemudian silakan klik registrasi. Klik registrasi mata kuliah. Pak Yudin, di sini mungkin harus agak slow ya supaya teman-teman bisa fokus. Siap. Ya, lanjut. Oke. Setelah klik pendas non pendas, mahasiswa melakukan apa? Silakan klik kembali menu registrasi mata kuliah, kemudian update registrasi tuton. Oke, jadi mahasiswa harus klik yang update rek tuton itu Pak ya? Iya. Oke. Jadi setelah diklik, klik masuk menu registrasi, baru update registrasi tuton. Ya, registrasi mata kuliah, kemudian update registrasi tuton. Oke. Setelah itu, ini kan sudah ada NIM. Nah. Ya, silakan klik cari. Maka tampilannya akan seperti Tahan di situ. Siap. Jadi buat teman-teman, ini contoh dari Pak Yudin sudah ada NIM-nya ya. Bisa jadi di teman-teman itu belum ada NIM-nya, diisi sendiri ya Pak Yudin. Bisa jadi seperti itu kan? Kalau akun SIA sudah ada Pak, otomatis. Sudah ada, oke. Sudah otomatis, dia otomatis. Jadi, tapi kalau pada saat yang tampil, karena kebetulan mahasiswa atas nama Ibu Yudra ini cuma satu billing, maka tampilannya hanya satu baris ini. Kalau misalnya ada mahasiswa cetak 2 billing atau lebih, maka tampilannya juga akan jadi 2 billing atau lebih. Tergantung registrasi yang Bapak Ibu lakukan. Ini kebetulan 1, maka tampilannya seperti ini. Ini contoh setelah saya klik lihat MTK, ini contohnya ini tampilannya adalah sudah registrasi tuton. Jadi tampilannya harus seperti ini. Kalau belum, biasanya dikasih form untuk dicentang atau tidak, kemudian klik simpan. Kira-kira itu Pak. Kalau seperti ini berarti mahasiswa tersebut sudah centang tuton pada saat registrasi. Kira-kira seperti itu Pak. Oh, berarti mahasiswa ini sudah melakukan centang dari awal Pak ya? Iya, dari awal. Oke. Tapi buat contoh ya, buat mahasiswa yang belum, berarti di sudah rek tuton itu yang warna hijau, itu ada form kayak kotak biru, begitu Pak Yudin ya? Ya, ada kotak biru. Nah, kotak biru itu dicentang, ini untuk mahasiswa yang belum ya, dicentang baru disimpan. Nanti statusnya berubah seperti yang ada pada tampilan ini, sudah rek tuton yang warna hijau ini. Begitu Pak Yudin? Ya, begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Bagi mahasiswa yang misalnya saat registrasi lupa centang, walaupun belum bayar, sebenarnya bisa masuk ke SIA, kemudian melakukan tahapan seperti ini Pak. Jadi tidak harus pada saat registrasi saja. Yang penting belum lewat batas pengisian form tuton. Jadi selama belum lewat batas pengisian form tuton, tahapan ini masih bisa diakses. Masih bisa diakses. Karena masih sampai tanggal 14. Iya. Oke. Karena setiap mata kuliah itu kan beda-beda kelas, jadi mahasiswa harus memastikan setiap mata kuliah itu sudah centang tuton Pak. Jadi bukan hanya satu billing itu. Jadi harus mengecek per mata kuliah. Kira-kira seperti itu Pak. Yudin, penekanan juga ya teman-teman mahasiswa, ini untuk mata kuliah yang ditutonkan, betul Pak Yudin? Ya, benar Pak. Ya. Jadi hanya mata kuliah yang disediakan di tuton, lebih tepatnya seperti itu Pak. Kalau untuk mata kuliah yang TTM atau TUEP, berarti tidak perlu mengikuti tahapan seperti ini? Iya, tidak perlu. Oke. Jadi menyesuaikan dengan jenis tutorial yang dipilih Pak. Oke, lanjut Pak Yudin. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada tadi Pak Yudin bilang mau demo. Yang mau demo, boleh pinjam akun. Atau bagi mau mahasiswa yang aktivasi. Ya. Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti tuton sebelumnya atau yang baru mengikuti, tapi mengalami kejanggalan ya, mengalami kegagalan dalam reset atau aktivasi, mungkin mau akunnya dieksekusi oleh Pak Yudin, silakan. Oke. Belum. Kalau belum, saya ini coba ada yang boleh Pak ini.
Oke. Siapa ini yang Silakan, chat? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh boleh dites yang untuk tab yang semester Siapa 8. atas nama siapa Pak ini? Robi Sugara Yusuf. Untuk Pak Yudin. Iya. Pak Robi. Pak Robi. Oh ya Pak Yudin. Halo. Bisa untuk Pak Yo. Robi katanya. Pak Robi kasusnya apa? Kan Yang tadi? sudah bayar tapi belum dicentang tab Oh, atas oke. anjurannya Pak Yasir. Tab alangkah baiknya untuk bolsel tutonkan. Oke. Pak Yudin, mungkin dicentang reknya. Oke. Mau di demo Pak, mau di demo. Oke. Pak Yasir mungkin ada yang Demo, disampaikan dulu. Pak Yudin. Demo? Oke. Contoh saja Pak Robi. Pak Yudin. Ya. Pak Yudin. Ya, halo ya. Coba Ya, jelas, contoh Pak. namanya Pak Robi. Pak Robi Sugara. Hmm. Mungkin mahasiswa yang di Bolsel ada yang belum Ya. tercentang registrasi tutornya. Hmm. Minta Ya. didemokan dulu salah satu NIM-nya di sini Pak. Pak Robi belum baca centang ya? Belum ada ya? Belum masuk, baru Mirda, Nah. baru satu. Itu Oke. Siap. Pak Robi apa ada akun SIA? Ada. Ada? Boleh japri ke nomor Ada, saya, ada. Pak? Boleh japri ke nomor saya untuk akun SIA-nya sama simulasi? Iya sebentar. Siap. Oke, sambil menunggu apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Halo. Ya, halo, ya. Halo Pak Yudin, ini Asmin Pak Yudin dari Batu Daah, Buku Beme. Ya, silakan Ibu. Pak Yudin, ini saya mbak daftar di untuk tutoran TAP, ujian TAP. Hmm? Bagaimana saya mbak daftar itu? Bentar. Ibu. Saya terakhir Pak Yudin, TAP. Saya mbak ikut tuton. Oh, siap. Bagian saja, Bu. Sambil menunggu ini, saya coba cek dulu. Maaf Ibu ya, saya coba cek dulu datanya Ibu. NIM apa? NIM-nya Ibu, maaf. Ya. NIM. NIM. Dua, oke, saya cek ya Bu. Bapak dan Ibu, sementara Pak Yudin ngecek, saya informasikan untuk TAP itu kontribusi nilainya hampir sama dengan TTN TUEP. Kontribusinya 50% khusus TAP ke UAS. Selain dari TAP itu 40% Bapak dan Ibu. Halo Ibu. Saya lihat secara data Ibu sudah lunas dengan ini sudah saya cek sudah centang tuton. Ya. Sudah centang tuton. Jadi karena sudah centang tuton dan Nah. statusnya sudah lunas, jadi saya coba untuk akses ke learning. Oke, ini saya coba akunnya Ibu Asmin. Ini yang username saya isi NIM, kemudian password saya isi UT, kemudian tanggal lahir. Jadi untuk akses ke tuton itu kan ada dua. Untuk yang mahasiswa yang ada akun, yang pertama reset pakai email, kemudian dengan tahapan ini. Bagi saya menggunakan tahapan ini yang paling simpel, yang paling gampang. Jadi kalau Bapak ingin coba juga silakan dengan mengisi username NIM, kemudian password UT, tanggal lahir. Kalau sudah, silakan klik login. Maka diminta untuk mengubah password. Untuk mengubah password, itu kan diminta harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi harus 8 karakter, setidaknya 1 huruf kecil, 1 huruf besar, kemudian 1 karakter 0 alfanumerikan. Jadi untuk mengisi password yang baru, saya isi misalnya contoh namanya Ibu Asmin, kemudian tanggal lahir 20.07.68. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk password saat ini saya ambil password yang sebelumnya, kemudian password yang baru saya ambil yang sesuai perintah yang diminta seperti ini, minimal 8 karakter. Jadi saya isi password Ibu Asmin yang baru. Oke, setelah selesai silakan klik simpan perubahan. Kalau sudah ini maka password telah diubah, berarti proses ubah password telah berhasil. Kalau sudah silakan klik lanjutkan. Kemudian silakan klik dashboard. Maka tampilannya akan seperti ini.
kalau tampilannya sudah seperti ini, silakan klik form kesediaan mengikuti tuton. Ini kebetulan Ibu Asmin sudah bisa isi form kesediaan mengikuti tuton, jadi kalau sudah silakan langsung klik simpan perubahan. Oke, kalau ini sampai di sini kira-kira untuk yang akunnya Ibu Asmin sudah bisa diakses Ibu. Seperti itu. Nanti setelah kegiatan ini silakan teman-teman langsung mencoba ya, buat yang mengalami kendala langsung mencoba seperti yang sudah Pak Yudin lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Halo. Oke. Halo. Ya, halo ya. Iya, saya Melon Ismail, mahasiswa kelas Polsal. Kita sudah aktivasi, terus masuk ke e-learning itu. Untuk mata kuliah yang kita tutonkan itu, apakah muncul nanti pada waktu jadwal tuton atau sekarang bisa muncul? Karena ketika saya masuk di akun e-learningnya, mata kuliahnya tidak muncul. Oke, saya mau jawab itu Bu Melwan ya. Kelasnya itu belum terbentuk ya. Mata kuliahnya misalnya matematika ekonomi kelas berapa itu belum ada Bu Melwan. Kita melihat nanti mungkin tanggal, kan tutornya tanggal 29 mulai Bu Melwan. 29 Maret, iya. 29 Maret ini bisa saja 1 minggu sebelum tanggal 29 itu sudah ada mata kuliahnya Bu Melwan. Muncul di situ. Tapi iya, Pak. Wajib ya, jangan lupa mengisi kesediaan. Kalau tidak mengisi kesediaan, mata kuliahnya tidak akan muncul Bu Melwan. Begitu. Iya, Pak. Pak Sir, ada masukan tanya, untuk mata kuliah praktikum itu apakah masuk di tuton atau di TTM, Pak? Begini, praktik dan praktikum itu kalau mahasiswa yang semi layanannya, semi yang ada TTM, berarti dia masuk ke TUEB. Dia bisa masuk di kelas TUEB, nanti setelah kelas TUEB-nya, laporannya akan di-input atau dikirim di laman praktek UTACID. Bagi mahasiswa selain PKM, PKP dan praktikum IPA, ya, mahasiswa tersebut dia ikut ke tuton, terkecuali mahasiswa tersebut yang praktikum ini mengambil ATEM, itu kita sediakan kelasnya. Ya, kita sediakan kelasnya untuk mengikuti TUEB. Makanya kita sudah bagikan link ke mahasiswa, bagi mahasiswa yang ingin mau ada TUEB tetap muka, silakan mengisi membayar ATEM-nya atau meregistrasi ATEM-nya, begitu. Yang praktikum ya. Karena misalnya yang pengalaman beracara itu kan kelasnya masih masa pandemi ya, kayak ya yang ilmu hukum itu atau lab pengantar akuntansi atau lab auditing itu kita arahkan ke mana, ke tuton praktek online ya. Di situ kita mahasiswa wajib ya mengikuti ke Prakton, karena di situ teman-teman akan mengirimkan simulasi kayak pengalaman baca ya, simulasi prasidang gitu. Dan laporannya tetap ada dan laporannya dikirim ke laman praktek dan praktek UTACID. Begitu Pak Yudin. Halo para plan. Yo, halo. Saya izin untuk yang aktivasi tuton boleh? Ya, silakan. Masih ada waktu? Oke. Ya, topik kita tinggal aktivasi tuton berarti Pak ya? Siap. Saya coba melakukan aktivasi tuton. Saya pinjam akunnya Ibu Yudra. Jadi untuk aktivasi tuton silakan klik tombol aktivasi di bagian atas. Silakan klik tombol aktivasi di bagian atas, kemudian silakan klik continue. Kemudian untuk NIM, saya contohkan untuk yang Ibu Yudra 563.
320 229. Jadi 563 220 229. Tanggal lahir 1996. Email oke. Untuk email, jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan aktivasi Tuton, pastikan cek apakah ada spasi di bagian kiri atau bagian kanan agar mempermudah saat proses aktivasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian jika sudah, silakan klik kirim. Oke. Jika tampilan seperti ini, silakan melakukan pengecekan email. Maka kita tunggu proses emailnya itu dikirim ke email yang kita gunakan saat aktivasi. Dia kira-kira butuh waktu beberapa menit. Di refresh aja, Pak. Siap. Oke. Coba refresh. Masih. Dia biasanya jedanya agak lama. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau cek, dia harap tunggu sebentar. Ya. Berarti Pak Yudin yang tadi di pengisian email itu jangan sampai salah ya emailnya? Ya. Pastikan kalau bagi saya, pastikan emailnya itu dibuka terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan aktivasi, silakan buka emailnya terlebih dahulu. Supaya mempermudah pada saat aktivasi. Jika sudah, kita tinggal ngisi data di e-learning, kemudian tinggal copy paste emailnya. Nah, ini sudah ada email untuk verifikasi. Silakan klik emailnya, kemudian silakan klik di sini. Silakan klik di sini. Maka akan tampil username dengan password. Saran saya, sebelum klik login, silakan catat terlebih dahulu username dan password yang tampil ini. Karena pada saat klik login, dia otomatis terpisah, langsung pindah halaman. Terus pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak sempat catat, terus kita langsung klik login seperti ini? Cara cek usernya gimana? User dan password itu masih bisa dicek di email. Jadi di bagian bawah email ini ada informasi tentang username dan password sama tampilannya seperti yang di Tuton tadi. Jadi silakan disalin saja username, name, kemudian password sesuai yang dilakukan saat aktivasi. Kira-kira seperti itu. Oke, maka tampilannya setelah login ada informasi user ini telah diaktifasi. Jadi kalau sudah tampilan seperti ini, silakan klik beranda. Kemudian kalau sudah, silakan seperti biasa, silakan klik formulir kesediaan mengikuti Tuton. Maka akan tampil informasinya seperti ini, pilih ya atau tidak. Saya pilih ya. Kemudian silakan saya pilih simpan perubahan. Jadi dengan tampilan seperti ini, maka mahasiswa sudah melakukan tahapan untuk pengisian form. Jadi ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang pertamanya itu di bagian sini. Jadi itu tahapan yang kedua sampai mengisi form di Tuton kan. Untuk tahapan pertama itu harus pengecekan data kalau bukan untuk pengecekan data status layanan TA atau P itu bisa dicek di billing atau bisa langsung di aplikasi e-learning.ot.ac.ad ID. Maaf. Oke. Jadi walaupun sebagai informasi juga, walaupun mahasiswa bisa mengisi form Tuton, kalau misalnya ada satu mata kuliah yang lupa dicentang pada saat registrasi, maka mata kuliah itu bisa saja tidak tampil pada saat perkuliahan. Jadi pastikan bahwa semua mata kuliah yang ingin diikutkan di Tuton, dicek ada status Tutonnya di billing atau di SIA. Jadi pastikan tampilannya per mata kuliah akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman mahasiswa setelah kegiatan ini silakan yang belum melakukan, untuk mahasiswa baru ya, yang belum melakukan aktivasi silakan aktivasi.
Dan ketika sudah ada pemberitahuan di email, silakan akses lebih lanjut untuk masuk ke akun e-learning dan mencentang form kesediaan mengikuti tuton. Untuk teman-teman mahasiswa lama, silakan untuk bagi yang belum ya, melakukan reset password. Dengan catatan email yang akan dimasukkan adalah email aktif atau email yang sudah pernah dipakai sebelumnya di e-learning atau untuk aktivasi. Oke. Teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah stay di acara kami. Ini kami harap teman-teman mahasiswa memang kalau untuk ke tuton silakan setelah acara ini untuk mengaktifasi atau mereset passwordnya di tutorial online, ya. Karena tutorial online ini layanan tutorial atau layanan belajar yang kami sediakan untuk mahasiswa. Terima kasih atas kesediaan waktu, walaupun teman-teman sibuk itu sempat hadir di acara ini. Acara ini kami tutup secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.